Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idun Syafi'i. Saya dari program studi S1 Teknologi Informasi Universitas Sri Mulia Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan materi final test mata kuliah pengantar tata kelola teknologi informasi 2 SKS. Saya ingin menjelaskan ada 50 materi. Langsung saja kita masuki materi yang pertama. Materi pertama yaitu social engineering atau rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. Rekayasa sosial umumnya dilakukan melalui telepon atau internet. Rekayasa sosial merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peretas untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Materi yang kedua yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, atau suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Materi yang ketiga yaitu private classroom atau kelas terbaik adalah strategi pembelajaran dan jenis blended learning yang difokuskan pada keterlibatan siswa dan pembelajaran aktif, memberikan instruktur kesempatan yang lebih baik untuk menangani level campuran, kesulitan siswa, dan preferensi pembelajaran yang dibedakan selama waktu di dalam kelas. Materi yang keempat yaitu computer mediated communication atau komunikasi bermediasi komputer, dapat diartikan sebagai komunikasi manusia yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih perangkat elektronik. Meskipun istilah ini secara tradisional diartikan sebagai komunikasi yang terjadi melalui format media komputer seperti pesan instan, email, chat room, online forum, social network service, hal ini juga telah diaplikasikan ke dalam bentuk media interaksi berbasis teks lainnya seperti pesan teks. Penelitian pada CMC sebagian besar berfokus pada efek sosial dari berbagai jenis komunikasi yang menggunakan media teknologi komputer. Banyak studi terbaru kini telah melibatkan jejaring sosial berbasis internet yang didukung oleh perangkat lunak sosial. Yang kelima yaitu enterprise resource planning atau perusahaan sumber daya perusahaan, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan data, mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Materi yang keenam yaitu enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan, adalah praktik pendokumentasian elemen-elemen strategi bisnis, business case, model bisnis, serta teknologi, kebijakan, dan infrastruktur yang membentuk perusahaan. Arsitektur perusahaan juga merujuk pada cara perusahaan diorganisasi, beroperasi, dan merespon perubahan-perubahan dalam pasar. Yang ketujuh yaitu Smart School atau sekolah pintar, merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas, sekolah, siswa, dan guru misalnya semakin lebih mudah. Materi yang kedelapan adalah audit teknologi informasi, adalah bentuk pengawasan dan pengandalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasi. Materi yang ke-9 adalah forensik digital
adalah salah satu cabang ilmu forensik terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi kini telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target terkunci, dihapus, atau disembunyikan. Berawal dari bangkitnya revolusi komputasi personal pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, disiplin ini berkembang secara alami secara tahun 1990-an dan baru pada awal abad ke-21 negara-negara secara bertahap membentuk kebijakannya terhadap disiplin ini. Materi yang ke-10 adalah Smart Campus atau kampus cerdas. Mengacu pada fasilitas kampus, mendukung semua kegiatan sivitas akademika dalam melaksanakan kewajiban Tridharma perguruan tinggi yang menggunakan teknologi informasi sebagai tulang punggung pendukung. Ke-11 adalah gamifikasi adalah penggunaan dari teknik desain permainan berpikir dan permainan mekanik untuk meningkatkan non-game konteks. Biasanya gamifikasi berlaku untuk non-game aplikasi dan proses, untuk mendorong orang untuk mengadopsi mereka atau untuk mempengaruhi bagaimana mereka digunakan. Gamifikasi bekerja dengan membuat teknologi yang lebih menarik, dengan mendorong penggunaan untuk terlibat dan perilaku yang diinginkan, dengan menunjukkan jalan untuk penguasaan dan otonomi, dengan membantu untuk memecahkan masalah dan tidak menjadi gangguan, dan dengan mengambil keuntungan dari kecenderungan psikologis manusia untuk terlibat dalam game. Teknik ini dapat mendorong orang untuk melakukan pekerjaan mereka yang biasanya membosankan, seperti menyelesaikan survei, belanja, mengisi formulir pajak, atau membaca situs web. Data yang tersedia dari situs-situs gamified, aplikasi, dan proses perbaikan menunjukkan potensi di daerah seperti keterlibatan pengguna, ROI, kualitas data, ketepatan waktu, atau belajar. Materi yang ke-12 adalah IT Governance atau tata kelola teknologi informasi. Adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan resikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola sebagai besar muncul karena adanya prakarsa kepatuhan atau seperti Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat dan Basel II di Eropa, serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu organisasi. Adapun TI karena keterbatasan pengalaman teknik eksekutif lain ditingkatkan direksi perusahaan serta karena kompleks. 13 adalah Something Collaborative Learning atau pembelajaran kolaboratif. Adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Tidak seperti belajar sendirian, orang yang terlibat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, meminta informasi atau satu sama lain, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain, dan lain-lain. Lebih khusus, collaborative learning didasarkan pada model di mana pengetahuan dapat dibuat dalam suatu populasi di mana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran asimetri atau berbeda. Ke-14 adalah Smart City atau kota cerdas, merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala lot dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Aset ini meliputi sistem informasi, instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. Materi yang ke-15 adalah Finansial Teknologi atau teknologi finansial. Adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi. Agar pendanaan semakin meningkat, jika zaman dulu seorang harus bertransaksi secara langsung bertemu yang tentunya memakan waktu dan tenaga, namun saat ini semuanya hampir bisa dilakukan dengan tangan dan gadget kamu, seperti halnya mengecek bunga
deposito, bertransaksi secara online, transfer dengan aplikasi mobile banking, dan lain sebagainya. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau mereka yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan startup juga menggunakan teknologi finansial ketika berurusan dengan keuangan, baik transfer atau yang lainnya. Jadi bisa dibilang Finansis sendiri merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Yang ke-16 adalah pembelajaran masa kini tidak bisa terlepas dari e-learning dan m-learning yang selalu menjadi tren pembelajaran modern yang menggeser peran pembelajaran tradisional atau tatap muka langsung. E-learning merupakan pembelajaran berbasis komputer dan jaringan internet, sedangkan m-learning merupakan pembelajaran berbasis mobil atau smartphone. Smartphone atau gawai saat ini telah menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini terdapat paradigma baru pembelajaran modern, yaitu ubiquitous learning atau e-learning. Definisi akademik dari Ogata mengatakan ubiquitous learning adalah lingkungan pembelajaran yang dilakukan setiap hari dan didukung oleh mobile phone yang terhubung dengan wireless network. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Materi yang ke-17 adalah digital mindset, juga berarti menggunakan teknologi sebagai alat untuk eksplorasi. Mereka yang mampu mengeksplorasi dan belajar di luar keahlian, mereka akan menjadi orang-orang yang tetap relevan dan membawa nilai bagi diri mereka sendiri dan organisasi tempat mereka bekerja. Materi yang ke-18 adalah transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar, dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Transformasi digital dapat dianggap sebagai tahap ketiga dari merangkul teknologi digital. Kompetensi digital, penggunaan digital, transformasi digital dengan penggunaan dan kemampuan transformatif dalam menginformasikan kesadaran digital. Tahap transformasi berarti bahwa penggunaan inheren digital memungkinkan jenis baru dari inovasi dan kreativitas dalam domain, bukan hanya meningkatkan dan mendukung metode tradisional. Dalam arti sempit, transformasi digital dapat merujuk kepada konsep paperless dan mempengaruhi baik usaha perorangan dan seluruh segmen masyarakat seperti pemerintah, komunikasi massa, seni, obat-obatan, dan ilmu pengetahuan. Plus adalah cloud computing, merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Ada pula ahli yang menilai bahwa cloud merupakan kumpulan teknologi, yakni berupa seperangkat teknologi yang membentuk lingkungan cloud. Banyak ahli TI berhadap bahwa cloud computing akan membentuk kembali proses teknologi informasi dan pasar TI. Secara konsep, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud computing, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Cloud computing sendiri merupakan pengembangan teknologi komputer yang memanfaatkan layanan internet. Dengan menggunakan cloud computing, maka semua program atau aplikasi yang berjalan di internet bisa jauh lebih mudah. Kini banyak perusahaan membangun model bisnis dengan mengandalkan cloud computing. Materi yang ke-20 adalah strategi bisnis memang sangat dibutuhkan ketika kita berkecimpung di dunia bisnis. Strategi bisnis sangat dibutuhkan untuk membuat bisnis kita agar semakin maju dan berkembang. Membangun strategi bisnis yang pas dan tepat itu memang sedikit sulit. Hal itu dikarenakan kita perlu yang namanya penyesuaian terlebih dahulu dengan satu strategi yang kita ambil. Selanjutnya, jika kita sudah nyaman dan dapat membuat bisnis menjadi berkembang, maka strategi itu bisa kita gunakan sebelum melanjutkan bagaimana cara yang tepat membangun strategi bisnis yang kita ketahui terlebih dahulu. Strategi itu sendiri adalah Learning Management System atau biasa disingkat LMS, adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan program pembelajaran elektronik atau e-learning program dan isi pelatihan. Sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan hal berikut: menggunakan layanan self-service dan self-guided,
mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable, mendukung portabilitas dan standar personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan, pelatihan, dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan. Yang ke-22 adalah virtual reality atau yang disingkat VR. Perangkat utama yang Anda butuhkan adalah handset VR. Handset VR ini dapat Anda andalkan dengan konsol untuk dapat diandalkan dalam menu virtual dari perangkat handset. Biasanya handset VR perlu dikoneksikan dengan laptop atau PC dengan spesifikasi tertentu agar pengguna dapat merasakan pengalaman yang diinginkan. Namun Samsung Gear VR adalah salah satu contoh untuk menikmati virtual reality dengan ponsel. Sedangkan dalam augmented reality atau disingkat AR tidak memerlukan seperangkat alat khusus untuk menikmatinya. Misalnya hanya dengan smartphone atau tablet yang memiliki aplikasi AR. Di dalamnya Anda dapat menikmati sensasi dunia virtual yang muncul dalam dunia nyata. Lebih serunya lagi, konten augmented reality jauh lebih mengedepankan dibanding hiburan dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Materi yang ke-23 adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas proses pembelajaran. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin berkembang pesat dengan ditambahnya penerapan Internet of Things di berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan. Internet of Things memiliki potensi dalam pendukung proses pembelajaran dengan mengoptimalkan komunikasi dan interaktivitas baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan benda, maupun benda dengan benda. Dalam bidang pendidikan, LOT dapat diterapkan dalam beberapa aktivitas seperti berikut: e-learning, proses pencatatan stok buku. Yang ke-24 adalah Massive Open Online Course atau disingkat dengan MOOC, merupakan sistem pembelajaran berupa kursus online yang diselenggarakan secara besar-besaran dan terbuka dengan tujuan untuk memungkinkan partisipasi tanpa batas yang dapat diakses melalui web. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa MOOC memiliki sifat pembelajaran yang terbuka. Sasarannya adalah siapa saja tanpa pengenal perbedaan latar belakang, usia, waktu, profesi, jarak, serta lokasi dengan media online sebagai salurannya. Dilihat dari aspek-aspek tersebut, pembelajaran dengan metode ini dapat dikatakan mencerminkan sebagian ciri-ciri dari model pendidikan demokratis, dan MOOC adalah perkembangan yang paling baru dalam bidang pendidikan secara online atau jarak jauh yang mungkin lebih kita kenal dengan nama e-learning. MOOC menyediakan materi belajar dengan bentuk video, bacaan, dan pembahasan masalah. Materi yang ke-25 adalah Society, disebut sebagai konsep integrasi antara dunia virtual dan reality. Society adalah sebuah konsep yang memungkinkan manusia untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan dokumen. Konsep ini diharapkan dapat menyempurnakan konsep sosial sebelumnya. Revolusi industri. Masuknya internet ke kehidupan manusia pada revolusi industri menyebabkan adanya kesenjangan generasi yang disebabkan oleh segmentasi penggunaan internet oleh menciptakan tertentu, sehingga membuat teknologi cenderung menguasai kemampuan manusia. Oleh karena itu, society diharapkan dapat mengubah persepsi tersebut dan mengalihkan fungsi teknologi untuk membantu manusia di berbagai bidang termasuk pada proses branding. Materi yang ke-26 adalah Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big Data disebut sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya. Master Plan merupakan suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi perusahaan.
Informasi Teknologi Master Plan berisi strategi organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif. Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen, organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Open Education Resource atau sumber pembelajaran terbuka adalah dokumen dan media berlisensi terbuka yang berguna untuk tujuan pengajaran, pembelajaran, pendidikan, penilaian, dan penelitian. Open Education Resource atau disingkat dengan OFR antara lain mencakup kuliah, bahan kuliah, model konten, objek pembelajaran, jurnal, serta berbagai peralatan pendukung penyampaian konten pembelajaran tersebut. Blended Learning atau pembelajaran campuran adalah program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar atau paling tidak sebagian melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan maupun kecepatan belajar. Personal Learning Network adalah sebuah jaringan pembelajaran pribadi adalah pembelajaran formal jaringan yang terdiri dari orang-orang pelajar berinteraksi dengan data atau diperoleh pengetahuan dari dalam lingkungan belajar pribadi di Personal Learning Network atau disingkat dengan PLN. Seseorang membuat koneksi dengan orang lain dengan maksud tertentu bahwa beberapa jenis pembelajaran akan terjadi karena koneksi itu. Jaringan pembelajaran pribadi berbagi hubungan yang erat dengan konsep lingkungan belajar pribadi. Martin, Dale, dan Dowdy menggambarkan PLF sebagai manifestasi dari proses belajar informal pelajar melalui web. User Interface atau disingkat dengan UI didefinisikan sebagai penjembatan antara pengguna atau user dengan produk melalui tampilan visual, baik dari segi bentuk, warna, tulisan, tipografi, agar produk itu dapat memberikan interaksi yang menarik bagi pengguna. Adapun UX User Experience didefinisikan sebagai pengalaman pengguna atau user saat menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk. UX bersifat subjektif karena sangat berguna pada persepsi dan pemikiran individu yang berhubungan dengan sistem dan apa yang mereka rasakan saat menggunakan sebuah produk. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat mengenai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Ada 4 perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget, yaitu yang pertama sensori motor pada anak usia 0-2 tahun, yang kedua para operasional pada anak usia 2-7 tahun, yang ketiga operasional konkret pada anak usia 7-12 tahun, yang keempat operasional formal pada anak usia lebih dari 12 tahun. Tokoh dalam kecerdasan ganda ini dipelajari oleh Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikologi dan ahli pendidikan. Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut intelijensi artificial atau hanya disingkat AL. Didefinisikan sebagai kecerdasan intensitas ilmiah. Electronic Government adalah sistem e-government yang merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan, terutama pelayanan publik masih sangat minim. Experiential Learning atau pembelajaran berbasis pengalaman adalah metode pembelajaran yang menekankan pada tantangan dan pengalaman yang diikuti dengan refleksi hasil pembelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut. Experiential Learning atau disingkat dengan EL bukan semata-mata belajar dari pengalaman, tetapi sebuah pembelajaran yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Data mining
adalah panggilan data adalah ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak spesifik, implisit, tidak diketahui sebelumnya dan berguna. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk mendapatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber power adalah konsep yang menjelaskan kapabilitas suatu negara untuk dapat melakukan aksi atau memiliki pengaruh dalam cyberspace. Cyber power kemudian menjadi alat bagi negara untuk menjalankan cyber warfare. Materi yang selanjutnya yaitu cyber war adalah peran dunia maya melibatkan penggunaan dan penargetan komputer dan jaringan dalam perang. Perang tersebut melibatkan operasi serangan atau pertahanan yang dilakukan melalui ancaman serangan dunia maya, espionage, dan sabotase. Terdapat kontroversi tentang apakah operasi semacam itu dapat disebut dengan perang. Materi selanjutnya yaitu cyber security adalah keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Tujuan keamanan komputer ada 5 yaitu availability, integrity, control, audit, confidentiality. Ada 3 macam komputer security yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keamanan eksternal. Yang kedua, keamanan pemakaian. Yang ketiga, keamanan internal. Materi selanjutnya yaitu cyber pedagogi. Dengan demikian, secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak dengan pengertian seperti itu. Dapat dikatakan bahwa cyber pedagogi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membimbing atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. Materi selanjutnya yaitu design thinking adalah suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. Pemikiran desain juga dikaitkan dengan resep untuk inovasi produk dan layanan dalam konteks bisnis dan sosial. Inti dari design thinking meliputi dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang domain mengubah strategi jadi solusi menggunakan nalar preduktif dan produktif menggunakan media pemodelan dan verbal, grafik, atau spesial misalnya membuat sketsa. Materi selanjutnya adalah Smart Actress merupakan sebuah visi perkembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala atau IoT dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Kota cerdas ditunjukkan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Materi selanjutnya adalah Deep Learning atau pembelajaran dalam adalah salah satu cabang dari ilmu pembelajaran mesin yang terdiri algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data penggunaan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang ditata berlapis-lapis dan mendalam. Teknik dan algoritma dalam pembelajaran dapat digunakan baik kebutuhan pembelajaran terarah, pembelajaran tak terarah, dan semi terarah dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan citra, pengenalan suara, klasifikasi teks, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu perpustakaan di masa depan bukan lagi hanya tempat untuk meminjam dan mengembalikan buku. Perpustakaan menjadi tempat yang didatangi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah diskusi, workshop, pertumbuhan komunikasi, dan pengembangan kreativitas dan lain-lain. Perpustakaan pada masa depan lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas tempat dan berbagai sumber daya
untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat, membuka pintu terhadap semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan membangun secara ringkas apapun kegiatannya tidak menjadi soal selama dilaksanakannya perpustakaan. Dari selanjutnya adalah Eduquity merupakan etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai sebuah kumpulan komunitas. Diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Sebenarnya networkity ini adalah hal yang umum dan biasa, sama halnya dengan aturan-aturan biasa ketika kita memasuki komunitas umum di mana informasi sangat banyak dan terbuka. Materi selanjutnya adalah edutainment merupakan sebuah metode atau model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan yang dipadukan atau dikombinasikan dengan hiburan sehingga anak atau peserta didik tidak merasa jenuh maupun bosan dalam mempelajari apa yang diajarkan oleh guru atau pengajar. Dengan adanya edutainment juga dapat membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan bisa meningkatkan minat anak atau peserta didik. Jadi apa itu edutainment? Bisa diartikan sebagai proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antar muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. Saya cukupkan penjelasan saya sampai di sini saja. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.